Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam semangat untuk generasi hebat. Nah, anak-anak, kita masuk ke pertemuan kedua untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Masih menerangkan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Dan ini masuk ke sub B. Memiliki keutamaan atau keistimewaan yang mana bahkan termaktub dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, orang yang kaya dan berpengaruh dari salah satu dua negeri ini, yaitu Mekah dan Taif. Surat Az-Zukhruf ayat 31. Nah, di manakah letak kota Taif itu? Perhatikan gambar baik-baik ya anak-anak. Letak kota Taif. Kota Taif masih berada di Jazirah Arab, letaknya sekitar 65 km di sebelah tenggara kota Mekah. Kedua kota ini, yaitu Mekah dan Taif, terkenal dengan tanahnya yang subur dan udaranya yang sejuk di Jazirah Arab. Siapakah yang mendiami kota Taif? Nah, siapa aja sih yang berada atau mendiami kota Taif tersebut? Kota Taif didiami oleh Bani Saqif. Mereka terdiri atas dua suku, yaitu Bani Akhlaf dan Bani Malik. Dari Bani Saqif inilah terdapat keluarga dekat Nabi Muhammad SAW yang bernama Kinana, Mas'ud, dan Habib. Mereka memegang kekuasaan di Taif. Nah, peristiwa yang terjadi atau peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk bertemu keluarga dekatnya, yaitu Kinana, Mas'ud, dan Habib. Nabi Muhammad SAW juga pergi ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harisah, yang mana dulunya adalah budaknya Siti Khadijah. Setelah tiba di Taif, Nabi Muhammad SAW mencari kediaman saudaranya yang merupakan pemimpin Bani Saqif di Taif. Nah, setelah bertemu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan maksud kedatangannya yang ingin menyambung tali persaudaraan, mempererat. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada saudaranya untuk memeluk agama Islam sekaligus berdakwah. Nah, tanggapan penduduk Taif dan keluarga Nabi Muhammad SAW ketika mendengar ajakan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka langsung marah, kemudian mencaci maki dengan perkataan yang kasar. Mereka bahkan mengusir Rasulullah SAW dan melempari batu sepanjang jalan yang dilewati Rasulullah SAW, hingga kedua kaki Rasulullah SAW terluka. Zaid yang menjadi teman serta pelindung bagi Nabi Muhammad SAW, Zaid berusaha maki-makian melindungi baginda Rasulullah SAW, sehingga kepala Zaid pun terkena batu tersebut. Nabi Muhammad SAW dan Zaid keluar dari kota Taif dengan keadaan terluka parah.
Anak-anak, mari menjodohkan jawaban yang tepat pada pertanyaan di bawah ini. Dan ini adalah tugas untuk pertemuan kali ini. Semangat ya anak-anak. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.